Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita jauhi sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kita yaitu Ustadz Saiful Bahri SH. Langsung saja kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama dari narasumber kita yaitu Ustadz Saiful Bahri SH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kami muliakan Ustaz Ade selaku ketua atau pembina remaja Islam Masjid Nurul Huda yang kita singkat dengan apa? RNH ya? RNH. Dan para panitia serta para santri di acara pesantren kilat pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan asbab kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini temanya ngeri-ngeri sedap ya, revolusi akhlak ya. Yang revolusi akhlak ini kita kenal dengan siapa penerusnya? Yang zaman now ini dapat kalau dari dulu Rasulullah penerusnya. Tapi zaman now yang memungkinkan lagi siapa? Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang organisasinya dibubarkan oleh negara pemerintah kita. Betul ya gitu ya. Baik. Kita doakan beliau semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Revolusi akhlak. Saya tanya dulu, ada yang tahu nggak arti revolusi? Ini mau ngomong revolusi apa? Ayo, yang cowoknya, kalau benar saya kasih coklat. Tapi yang saya buang, ya, pergi ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab revolusi itu apa? Apa? Perubahan apa tuh? Perubahan wujud jadi satria wajah hitam. Ranger ya. Apa? Yang perempuannya apa? Revolusi. Ini perempuannya cuma dua, apanya? Oh, hanya dua. Sisanya pada di tempat Sisanya lain. pada cuti jadi hamil. Baik, gimana? Revolusi akhlak itu artinya apa? Perubahan secara menyeluruh. Artinya kesempurnaan terhadap satu atau dua atau lebih dari sesuatu hal. Nah, dalam hal ini adalah akhlak. Dalam kitab Nashah Ibn Ibad
bal la ya'daba lahu la ilma lahu. Orang itu tidak dianggap punya akhlak, punya adab. Orang itu tidak dianggap punya ilmu kalau dia tidak mempunyai akhlak atau adab. Ya, orang tidak dianggap walaupun ilmunya tinggi, tapi kalau adab atau akhlaknya tidak ada, maka para ulama, salafus saleh, para alim itu tidak akan menganggap dia berilmu. Atau Rasulullah dan Allah pun mungkin tidak akan menganggapnya sebagai orang yang berilmu walaupun ilmunya tinggi. Adakah orang yang ilmunya tinggi nggak punya adab? Adakah? Adakah orang yang ilmunya tinggi nggak punya akhlak? Ada. Anak-anak sekarang akhlaknya bagaimana? Senang buka Quran atau buka handphone? Terus TikTok joget-joget, ya kan? Ada yang nggak tahu malu sekali ya akhlaknya. Perempuan-perempuan di tempat keramaian, orang itu pernah lari pagi, pernah nggak lari pagi? Jogging suka nggak jogging? Bener nih, suka jogging. Ya, saya suka jogging ke Velodrome. Tahu kan? Di Velodrome itu perempuan-perempuan nggak ada yang tahu malu, masya Allah. Kemana akhlaknya? Kemana itu adabnya? Padahal katanya sekolahnya tinggi, sekolahnya SMP, SMA, S1, S2, S3, S2, ya kan? Tuh, ya. Semuanya hampir tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Bayangkan, ya, anak-anak perempuan yang usianya 21 tahun, 19 tahun, 17 tahun, ya 21, 21 tahun, pakaian anak yang umur 5 tahun. Enak gak kelihatannya? Enak gak? Oh enak kalau yang itu ya kan? Itu dari situ sudah kita lihat fenomena. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali itu dikatakan karamallahu wajhah. Kenapa? Karena seumur hidupnya salah satu pendapat dari ulama adalah tidak pernah melihat kemaluannya. Makanya diberikan kemuliaan daripada wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau ngomong Sayyidina Ali, hati-hati, ada aliran-aliran yang agak ke kiri. Wahabi mengatakan, kalau sudah mengatakan Sayyidina Ali, maka itu bisa jadi orang Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Wahabi mempropaganda. Kalau sudah kata-kata Sayyidina Ali, Imam Husain, Imam Hasan, semua keturunan daripada garis Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan itulah kelompok Syiah kiri-kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak, kita ahlus sunnah wal jamaah dan menyatakan revolusi akhlak. Kita punya akhlak juga selain kepada para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun juga punya akhlak kepada seluruh keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kisah Abdullah bin Muljah, ada seorang sahabat alim, hafal Quran, dan kalau khatam Quran itu nggak 10 kali, 20 kali, enggak, dia ratusan kali, bahkan bisa jadi ribuan kali. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab Ibnu Muljam itu adalah salah satu sahabat yang menjadi referensi, menjadi sumber para sahabat yang lain untuk mempelajari Al-Quran. Hafal Quran, sholat tahajudnya hebat, puasa Senin Kamisnya gak tinggal, wiridnya gak kalah, sodakohnya jago, sholat sunnahnya gak tinggal, jago ini orang. Tapi dia punya kedengkian dengan salah satu keluarga daripada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu siapa? Abdullah bin Muljam adalah pembunuh daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gak bisa, akhirnya dengan gara-gara dia membunuh Sayyidina Ali, gara-gara berbeda pendapat atas nama tauhid, atas nama akidah, atas nama ini penegakan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdullah bin Muljam matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min. Kalau orang kafir itu masuk neraka atau masuk surga? Ada orang kafir masuk surga? Abadan, selama-lamanya. Kalau kita masuk surga apa neraka? Orang Islam apa? Surga, insya Allah. Yakin? Mantap.
Mantap kali? Katanya mantap ke masuk surga? Mantap ya semuanya ya. Tapi kadang-kadang banyak yang mampir dulu ke dalam. Tapi kalau sudah berkawan nih semuanya nih, satu kesatuan, berjuang bareng-bareng di masjid Nurul Huda. Oh, dalam kitab Al-Hijab Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, la tashab ma la yuhiduka mahu wa la yadinuka Allahi maqalu. Jangan berkawan sama orang yang membuat diri ente tidak bangkit untuk berjuang di jalan agama Allah, dan jangan berkawan sama orang yang kata-katanya tidak membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Ada sahabat, ada teman. Kalau berteman sama siapa aja boleh. Sama pemabok boleh, sama tukang mengikuti boleh gak? Boleh. Sama tukang pacaran boleh gak? Boleh. Ya, di sini ada yang pacaran gak? Banyak. Pacaran pengikut cara saya. Ya, hati-hati. Akhlaknya tidak. Ingat tuh, akhirnya orang-orang yang menghina Rasulullah, turunan Rasulullah SAW itu apa? Dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dan Sayyidina Ali mengatakan, dia mengatakan jangan sampai kita ini punya mempunyai 5 sifat di dalam diri kita. Jangan sampai kita mempunyai 5 sifat ini kalau untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Ya, ingat tadi kita temanya revolusi akhlak. Orang yang akhlaknya mulia itu disebut orang yang soleh. Sayyidina Ali mengatakan ada syaratnya supaya kalian menjadi wanita-wanita soleha dan supaya kalian menjadi ikhwan yang soleh. Yang pertama adalah qana'atu bil jahl, yaitu jangan ente suka dengan kebodohan. Umat Islam nggak boleh bodoh. Ya, masih muda ini, harusnya sekarang usia berapa kalian? Ayo, ada yang usianya 40 tahun di sini. Ya, ada yang sudah menikah. Ini kayak tampang udah nikah. Oh. Ya. Sekarang kita lihat anak-anak sekarang ya, umurnya muda-muda, wajahnya apa? Wajahnya apa? Luar biasa. Mikirin apa? Mikirin kawin. Ya. Oh, kita lihat tuh. Karena kebanyakan masih. Tuh, kalau kita mau jadi orang yang soleh, akhlaknya bagus, ya, akhlakul karimahnya baik, itu wajib pertama kita menghindari jangan ada sifat cinta dengan kebodohan. Ini sekarang anak muda senangnya ini, ya, mampirnya bukan ke masjid, bukan senangnya mampir ke majelis taklim. Ya, anak-anak muda sekarang senangnya mampir ke mana? Ya, kafe-kafe, ngopi, sosokan, wedoan, rokok, ya kan? Kumpul, ya. Perempuan sama cowok jadi satu, kayak nggak ada batasan, nggak tahu malu. Padahal bapak ibunya selama kecil menjaga, udah gede dia buka aurat barang, rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, cipi-cipi tinggi, na'udzubillah min. Ada nggak sekarang begitu? Oh, di sini mah nggak ada, Nggak ada satu. Ya, tidak ada. Sekarang begitu kan? Ya, karena tidak ada akhlak dia sama Allah bagaimana, akhlak dia sama Rasulullah seperti apa, akhlak dia sama sahabat-sahabat para nabi seperti apa, akhlak dia kepada orang yang lebih tua bagaimana. Itu revolusi akhlak seperti itu, tidak cinta sama kebodohan. Karena umat Islam yakin thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Setiap muslim dan muslimah. Bahkan Allah tegaskan, Rasulullah tegas dalam hadisnya, Allah yuqitu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci orang yang cuma pintar urusan dunia, cuma jago bahasa Inggrisnya, cuma jago komputernya,
dokternya, cuma jago matematikanya, cuma jago bisnisnya, cuma jago ekonominya, tapi dia bodoh dalam masalah agama, Allah benci manusia model seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya sekarang sama anak yang di sini. Di sini di Masjid Nurul Huda, kira-kira pengajiannya ada seminggu berapa kali? Sekarang tinggal sekali. Berapa? Dua kali. Sengaja Ustaz kembali. Itu kira-kira yang hadir berapa? Ada 1.000? Ada ya? Berapa? Nol begini kemana tuh begini? Ada ibu ya? Allah ya. Ya, ada berapa orang yang hadir? Ini semua hadir gak ya? Enggak hadir. Oh, wah ya. Nah, berapa kali? 3 orang kali ya hadir. Ada 4 orang. Ada 5 orang. Daerah yang anak-anak muda dia nggak pernah mau mampir peduli sama kepentingan masjidnya, itu bukan anak-anak muda yang dibabat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak muda yang bawa proposal, anak-anak muda yang cari dana buat kegiatan, anak-anak muda yang hadir kayak begini, anak-anak muda yang ngangkat kumpul-kumpul, itu anak-anak muda yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa senang membaca sholawat. Sebelum maghrib dia anak muda baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adami wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mau tahu kehebatan sholawat? Ente baca berapa kali kita tadi? 1 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Rasulullah sendiri yang ngomong. Kalau orang tidak percaya apa perkataan Rasulullah, ini murtad, keluar dari Islam. Rasulullah bilang apa? Man shalla alayya min ummati mukhlisan min qalbi. Barang siapa daripada golongan umatku itu bersolawat atasku, sholatan wahidatan, ikhlas dari dalam hatinya, dia 1 kali sholawat, Allah balas sallallahu alaihi asyra sholawatin. Allah balas 1 kali sholawat kita yang ikhlas dari dalam hati, dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau sudah Allah balas itu sholawat yang dari kita baca, semua urusan kita insya Allah kelar. Orang-orang yang bodoh jadi pintar, orang-orang yang sakit jadi sembuh, orang-orang yang kere jadi kaya, orang-orang yang tidak bahagia jadi bahagia. Karena kepada siapa sholawatnya? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bukan sampai di situ kata Nabi. Kata Nabi, wa rafa'alahu asyra darajatin. Allah akan angkat orang yang 1 kali sholawat, Allah akan angkat derajatnya menjadi 10 kali. Alhamdulillah. Lihat ahli sholawat. Ahli Quran boleh, tapi jangan lupa sama sholawat. Jangan lupa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu dibuktikan dengan cara membaca apa? Sholawat sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita sehari membaca sholawat? Dari kecil didik sehari 100 kali membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh, dalam waktunya sama, kita sama-sama punya waktu 24 jam, nggak ada bedanya. Modalnya sama 24 jam, kesibukannya juga sama. Ingat, setiap hari kita sempatin waktu untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali diangkat 10 derajat. Bayangin kalau orang yang tadinya rendah, orang tua yang tadinya kerjanya rendah, startanya rendah, bisa jadi anaknya diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di makam Nabi itu ada 1 malaikat yang dia kerjaannya setiap umat yang bersolawat kepada Nabi itu ngadu kepada Nabi, lapor. Oh,
Siapa namanya ini yang gurunya dia Prof? Siapa namanya? Nasrullah. Nasrullah. Kakak Nasrullah. Kemenangan Allah. Pertolongan Allah. Masya Allah. Nasrullah bin bapaknya disebut sama malaikat, orang tuanya disebut di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini Nasrullah sudah berselawat 1000 kali kepadamu ya Rasulullah. Ikhlas lillahi ta'ala. Sallu ala nabi. Bukan hanya Nasrullahnya yang diangkat derajatnya, itu binnya disebut. Orang anak-anak yang cinta baca sholawat, ibu bapak, bukan cuma anaknya yang beruntung, tapi orang tuanya yang beruntung dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua yang dikenal oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang tua yang selamat dari siksa kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada seseorang yang dia selama hidupnya itu bermaksiat kepada Allah. Lalu dia meninggal dunia dengan wajah yang hitam. Lalu anaknya di sebelah mayit itu tertidur dan bermimpi. Dia bertemu dengan seorang yang cakep parasnya, bersinar wajahnya, bersih badannya, luar biasa sempurna. Lalu memegang mayit yang wajahnya hitam karena banyaknya maksiat kepada siapa? Allah. Lalu mayit itu menjadi berubah warna putih. Anaknya itu di mimpinya bertanya, wahai pemuda, engkau ini siapa? Hebat sekali wajahmu, indah sekali wajahmu, bersih sekali wajahmu, terang sekali engkau. Engkau ini siapa sehingga membuat ayah handaku yang ahli maksiat ini, yang banyak dosa ini seumur hidupnya, yang wajahnya matinya hitam, lalu engkau pegang kakinya, berubah wajahnya menjadi putih berseri. Subhanallah. Aku adalah utusan Allah membawa Al-Quran Karim. Itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ayahmu ahli maksiat, ayahmu ahli pendosa, ahli yang jelek-jelek dalam hidupnya, jarang beribadah kepada Allah, tapi sehari-hari dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepada aku. Asbab daripada dia bersolawat kepada aku, maka Allah menolong dia. Asbab keimanannya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita anggap kebodohan itu tidak maksiat. Orang yang cinta kebodohan itu adalah maksiat. Orang yang cinta kebodohan adalah maksiat. Bodoh itu maksiat. Makanya kalau orang yang bodoh nggak pernah membaca sholawat, orang yang bodoh nggak pernah menulis sholawat. Bahkan orang yang 1 kali sholawat karena Allah akan wa maha anhu asyra sayiatin. Allah hapus 10 dosanya, 10 kejelekannya, 10 catatan amal buruknya dihapus oleh Allah dengan 1 sholawat. Kalau 1 sholawat 10, kalau 10 sholawat berapa? 100. Kalau 10 sholawat itu 100, kalau 100 sholawat berapa? 1000. Kalau 100 itu 1000, kalau 1000 sholawat berapa? 10.000. Selalu dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga orang yang baca sholawat tadi terbukti yang ahli maksiat karena banyak baca sholawat itu menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Makanya semangat baca sholawat. Ya. Terus apalagi orang yang nggak cinta sama kebodohan itu selalu belajar Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Quran nggak pernah tinggal tiap hari. Ente nakal boleh tapi ngaji jangan tinggal. Ente boleh sedikit bandel lagi wajar. Tukang berantem begini wajar karena masa-masa kecil antum. Tapi ingat ngaji jangan pernah tinggal. Baca Qurannya. Man istadharul Qur'ana Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang senantiasa mempelajari Al-Quran, Allah Ta'ala akan meringankan daripada siksa kedua orang tuanya. Wa kana kafiraina, walaupun orang tuanya keduanya itu adalah kafir bukan muslim. Anak yang senantiasa membaca Quran, mengamalkan Quran, orang tua yang kafir saja apa? Diringankan siksanya, apalagi orang tuanya Islam. Insya Allah yang tadinya orang tuanya disiksa gara-gara anak yang suka mempelajari Al-Quranul Karim,
insya Allah orang tuanya selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita baca Quran, berapa juz hari ini? Yo, juz Muhammad hari ini. Udah berapa juz? Anak keren, anak-anak yang pecinta Al-Quran, apa pecinta TikTok, apa pecinta Instagram, apa pecinta sibuk kalau setiap pagi handphone dibuka mengubah dunia. Anak-anak pintelek, padahal ngapain? Main TikTok, main ML, Master Play, apa lagi? Main PUBG. Apa tuh PUBG? Main apa lagi? Apa? Oh, apa banget repet katanya. Saya tidak tahu dia apa sekarang, masya Allah. Ya anak-anak kecil sekarang pada pegang handphone nggak bu? Pada pegang handphone. Kamu cewek-cewek pura-pura WA-an. Udah sholat tahajud belum? Masjid. Sekarang belum nikah, belum ada ikatan nikah, belum ada ikatan mobil tuh malam saya. Ngomongnya sama ini. Yang cowok, WA ada kalau malam. Mungkin udah baca udah terus. Bumi. Innalillah. Ada yang begitu di sini, ada yang begitu? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Orang yang belajar Quran kita baca Quran. Kita belajar tajwid al-jazariyah, makharijul huruf, sifatul huruf, belajar. Iqfa, iqlab, ilha, idgham, belajar. Anak-anak kayak ente ini kalau belajar Quran masih gampang. Jangan nanti udah tua malu kalau nggak bisa ngaji, malu kalau orang tuanya meninggal nggak bisa ngaji, malu. Jangan laki jadi suami jadi imam nggak bisa jadi imam. Kalau udah baca Quran bisa kan enak jadi imam. Istri juga senang, ya kan? Coba kita bareng-bareng baca Quran bareng-bareng ya. Surah Al-Kafirun ya. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la hati tergerak. Intra kalau benar baca ini. Nanti jadi imam nggak bisa. Disuruh minta abang jadi imam. Oh suratnya surat. Ya, Allahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Yang enggak bacanya karena nggak bisa pun Allahu akbar. Hati-hati, angkat apa kalau lu angkat. Oke, udah berkat ya. Ya, jangan senang sama kebodohan. Mulai besok ramein pengajiannya. Seneng gak pengajian? Saya tanya anak-anak, seneng gak sama pengajian? Kalau udah kompak, seneng gak sama pengajian? Cinta gak sama pengajian? Mau dekat sama ulama? Mau gak? Mau pinter gak? Mau pinter agama gak? Katanya penuhi pengajian. Mulai besok janji bener gak mau penuhi pengajian? Demi Allah. Demi Allah dulu. Berani. Kalau modok dipikir di kuburan, modok di kuburan, mau di kuburan mau di pohon Kamboja, sama kuntilanak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada 5 nggak boleh sifat ini dibawa untuk menjadi orang yang soleh dan biar akhlak itu sempurna. Nggak boleh. Tapi saya bahas kayaknya nggak 5 yang tadi, karena udah jam berapa nih? Jam 17.23. Ya, yang kedua, nanti kan tahun depan diundang lagi. Ya, bersambung nih.
Kalau film ada apa? To be continue. Kalau belajar bahasa Inggris sih kampungan. Bisa nggak? Apa? To be continue. Apa apa? Konti. Apa konti? Apa deh? Oh. To be konti. Umat Islam harus belajar bahasa Arab, bahasa Inggris wajib itu. Dia yang lainnya harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ngomongnya ya pakai bahasa Indonesia. Haram ngomong bahasa Indonesia. Masuk kayak pahalu ya Syekh. Wah. Apa itu doang jadi. Astagfirullah ya. Jangan bahasa Arab misalnya Umi sama Abi doang. Jangan ya. Yang kedua wal hirsu ala dunya. Orang itu nggak boleh dalam hatinya, dalam dirinya untuk menjadi orang yang soleh, nggak boleh ada apa sifat untuk cinta kepada dunia. Bangkit dari dunia adalah aja dalam dunia. Sama orang itu menginginkan dunia Allah. Jadi kita kepada adina itu ya. Wafil akhirati. Jadi wajar kalau dunianya cuma 30%, 40%. Karena ente pun minta yang bakal jadi 1000%, yaitu kehidupan di akhirat. Wajar Rabbana setiap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ente minta doa itu bukan cuma kehidupan dunia saja yang senang, tapi kehidupan yang abadi selama-lamanya ente minta. Jadi wajar kalau di dunia ini dibagaikan sijinul mukmin. Ad-dunya sijinul mukmin. Dunia itu bagian penjara bagi orang-orang beriman. Gak bisa orang beriman bisa nggak boleh nggak berjuang. Nabi kita berjuang, sahabat berjuang. Oh punya hubungan keluarga, Nabi juga punya keluarga. Oh punya urusan pemerintahan, Nabi juga kerja di pemerintahan, urusin jadi presiden. Oh Nabi jadi panglima perang juga sama. Kita baru jadi orang kantoran, jadi pegawai, jadi budaknya Cina. Oh udah lama berjuang, lupa sama masjid, lupa sama agama. Kita dikasih rezeki untuk berjuang sama Allah. Dunia sementara. Kita pakai macam gitu. Hidup boleh sesuka kalian, tapi ujung-ujungnya kalian bakal mati. Orang tua yang begitu cintanya sama anak, kalau anak yang meninggal dunia, orang tua yang nggak bakal ikut mau dikuburan nggak bakal. Ada orang tua anak yang meninggal ikut tidur di dalam kuburan. Ada. Kata gendeng orang tua kalau kita. Error orang tuanya. Ada anak yang begitu cintanya sama orang tua. Orang tua yang meninggal dunia lalu dikubur. Lalu orang oh mama, saya mau ikut juga tidur sama engkau. Iya salah. Ada yang mau begitu? Tidak ada. Semuanya ditinggal. Mobil mewah ditinggal, rumah ditinggal, suami ditinggal. Ingat, kita berasal min turab ila turab. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Jangan bersifat langit, karena sifat langit, sifat sombong itu hanya Allah. Al-azamatu ya, al-azamatu bidaun. Kebesaran itu adalah pakaiannya Allah. Jangan kita pakai, jangan merasa besar, jangan sombong. Orang yang enggak mau beribadah kepada Allah, menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah apa? Menolak kepada kebenaran. Diajak benar, diajak ngaji, diajak aktif di musola, diajak aktif di masjid, diajak berjuang dakwah untuk lingkungannya, diajak peduli terhadap lingkungannya, selalu menolak dengan alasan dunia, sibuk dedek banget ujung-ujungnya mah. Emang nanti meninggal dunia, burung batangnya terbang kayak apa, kayak instrumen, terus diangkat. Ada berapa yang angkat? Ada 4. Jangan lupa kita makhluk sosial. Kita ini akhlaknya harus punya sama masjid. Hidup di lingkungan yang ada masjidnya. Kita sudah berevolusi sebagai anak muda. Kita jangan lupa sama masjidnya. Jangan lupa syiarkan, ini masjid bagus, Allah Ta'ala kasih. Ini masjid hebat. Orang-orang yang kanan kirinya bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang duafa, orang-orang
ada semuanya. Seharusnya anak-anaknya, ya generasi-generasi mudanya dititipkan di masjid, sehingga walaupun apapun profesinya, entah dia TNI kah, polisi kah, pegawai kah, ya pengusaha kah, tapi meskipun apapun profesinya, dia tetap akan senantiasa mempunyai akhlak karimah karena dia punya ilmu agama. Gak boleh yang perempuan, ya juga baru dia ilmu agama kakak-kakakkan. Orang itu punya perempuan yang tahu, ya jangan pilih perempuan menjadi istri. Kacau orang. Ya. Allah jadi perempuan yang santuy, ya sama laki-laki jaga pandangannya, laki-laki juga jaga pandangannya sama yang perempuannya, ya. Jangan ya. Dan besok mestinya diramaikan. Ya, jangan gara-gara dunia sekolah kita capek, orang tuanya itu, kalau punya ngaji kok dia capek, anak saya sekolah, ya Allah, terus gak ada. Lebih senang anaknya itu bodoh dalam agama, ya, tapi hanya pintar dunia. Belum tentu berhasil. Nanti pun berhasil belum tentu panjang umurnya. Ya, kalau panjang umurnya juga apa? Belum tentu menjadi ahli surga. Belum tentu bisa doain orang tua kita. Makanya jangan lupa, jangan cinta sama dunia. Di mana tempatnya akhirat? Tempatnya akhirat ada di majelis ilmu. Yo, bareng nanti besok setelah Ramadan, jangan cuma pesantren bilang, ramein di masjid. Disayang di masjid. Jangan sampai nanti di masjid dikasih ambil alih oleh golongan-golongan yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai di masjid nanti diambil alih oleh Wahabi. Kalau ente tahu Wahabi, ya celananya kurang bahan, ya kan? Ada yang mengatakan sama, tapi nggak begitu ngatur, ya. Terus jidatnya hitam, dibilang itu bekas sujud dua di sini. Ada yang nggak hitam, dia hitam digosok-gosok, ya. Sujudnya di mana? Di rel kereta api. Jadi dia hitam. Ada yang begitu. Ada, ya, jenggotnya panjang tapi tidak rapi, dan kata-katanya senantiasa mengkafir-kafirkan sama muslim. Kalau sudah Wahabi berpuasa di masjid dikuasai Wahabi, nggak ada nih nanti pada sholawat, nggak ada maulidan, nggak ada tahlilan. Kalau sudah dikuasai Syiah, apalagi? Nauzubillah billah. Ya, makanya di mana kader-kader daripada ahlus sunnah wal jamaah lemah, anak-anak muda daripada ahlus sunnah wal jamaah lemah, di situ paham radikal akan berkembang. Nauzubillah, paham radikal bukan daripada FPI, bukan daripada MU juga bukan. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Paham radikal adalah ya dari kalangan Wahabi dan Syiah yang mereka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Padahal orang Islam itu adalah al-muslimu akhul muslim. Jadi jelas ya, ada dua yang tidak boleh ada di dalam diri kita. 5, tapi saya hanya 2 yang bisa saya bahas karena keterbatasan waktu. Ya, yang pertama adalah jangan cinta sama kebodohan. Yang kedua juga jangan cinta sama dunia. Dunia taruh di telapak tangan, jangan taruh di hati. Ya, kalau nggak dapat pun nggak kecewa. Harus saja dunia di telapak tangan. Dapat tidak masalah. Karena tujuan kita bukan apa? Dunia. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah, dicatat sebagai anak-anak muda yang mencintai kehidupan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingat ceramahnya Kiai Zainuddin Anzar yang katanya yang maksiat lo, yang judi lo, yang mabuk lo, tapi kalau Allah udah marah semuanya kena, gitu kan? Berarti di situ termasuk musibah bencana dari Allah. Sekarang begini sekali, dari dulu itu sebenarnya orang yang maksiat itu banyak, orang yang mabuk banyak, orang yang menjudi banyak, yang maksiat banyak.
Tapi bencana itu kayaknya nggak sebanyak sekarang, Ustaz. Kalau sekarang ini kalau diperhatiin, mungkin yang lebih menonjol itu orang-orang yang mungkin bisa dibilang taat sama agama, yang lebih menonjol itu. Dari mulai 212 itu udah mulai kelihatan orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, membela Islam. Tapi kok kenapa di tahun ini, mungkin dari mulai tahun kemarin, kok bencana kayaknya berurutan gitu, Ustaz. Habis ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok ini, terus bencana kayaknya di Indonesia ini. Padahal kayaknya nih sekarang ini yang udah mulai muncul di permukaan itu orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang taat kepada agama. Kenapa? Tapi kenapa bencana itu malah beruntun? Apa nih? Dosa apa lagi di Indonesia yang sebenarnya membuat bencana itu beruntun gitu, Ustaz? Baik, saudara luar biasa nih. Di Quran udah jelas, Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Gara-gara maksiat. Iya. Nah, adanya seperti ini adalah apa? Kita amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi munkar mencegah kepada kemungkaran. Ini salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Pengajian. Bencana bagi setiap daerah, setiap wilayah yang ada pengajian, tapi pengajiannya sepi. Karena kenapa? Karena anak mudanya, penduduk-penduduknya nggak mau dekat sama ulama. Ya nggak tahu kalau dia bakal mati. Bahkan Nabi sudah pesan, alaikum bimujalasati ulama wastima'i kalabil, bukan duduk bareng sama ulama, bukan tuba beruntung liman arafahum, bagi mereka yang senantiasa kenal sama para ulama. Ya, tapi fawailun, maka rugi, celaka bagi siapa? Liman aqadohum, orang yang mencolok-colok ulama, nggak tahu apa-apa, nggak pernah lihat-lihat. Tapi ulama ini, Habib ini katanya mesum, Habib ini katanya begini, Habib ini salah, ini salah yang terus. Hati-hati, itu zuriyat Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan satu pun zuriyat Rasul kalau nggak tahu diam saja. Kalau nggak lihat dengan mata pelajar, dengan bukti yang nyata, tahu kebenarannya. Kita umat Islam tidak boleh langsung nilai dengan kuping. Kita diciptakan dua mata, jangan menilai orang dengan dua kuping. Nggak boleh. Kita semuanya kalau nggak tahu mendingan diam. Paling berolias, ya berkata yang baik atau lebih baik apa? Jadi telah nampak kerusakan, akhirnya nampak kerusakan kualat kita. Orang Nahdiyin, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya sama kualat. Ini negeri para wali yang melawan penjajah Portugis, yang melawan Belanda, yang melawan Inggris, yang melawan Spanyol, yang melawan Jepang. Ini ulama, para santri. Ini negeri yang subur dengan darahnya para ulama dan para santri. Gimana Kiai Abdullah Jampes di Jampesnya? Setiap lawan Belanda nggak pakai senjata, Belanda pakai tank, pakai basoka, pakai granat. Kita pakai jambu runcing. Bismillahirrahmanirrahim wa asbihi syariful ardi wal samai wa huwas samiul alim. Hancur semuanya. Pakai Hizbul Bahar, Hizbul Nasr. Anak-anak muda ini akan dijauhkan dari kelemahan amalan seperti ini. Dari roti-roti, dari gizip-gizip, dibilang ini aliran sesat, apa kurofat, yang mintanya sama jin namanya, palu jin tomang yang minta. Emang ini ada lihat itu jin apa bukan? Enggak dilihat, akhirnya bencana kemana-mana. Orang udah gak ada zikir, gak ada wirid. Orang kalau cuma disuapin jasmaninya, nggak ada zikirnya. Kita ada dua unsur, ya, jasmani dan rohani. Maka jangan sampai rohani kita kosong. Orang yang mengusir satu keturunan Rasulullah, sealim apapun dia, nauzubillah, dia akan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta wali sekalipun, kemuliaan akan hilang. Bahkan dalam Nahdlatul Ulama, konun asasinya tidak boleh satupun yang orang-orang Nahdiyin membenci satupun keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya akhlak dan adab sama keturunan Nabi. Boleh kita benci-benci,
Oh itu kontrol, itu tegas, ini, itu kan katanya. Tahu bagi ilmuannya, ilmu kita sampai di mana bisa menilai orang seperti itu? Baca kitab nggak bisa, habis baru hafal paling satu. Anak dapat mengenal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Inamal amal biniat, itu berlaku ngomong ini itu salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pentingnya kita. Ini pentingnya kita cerdas, sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, kita nggak bisa ikut campur dalam masalah seperti itu. Tapi setidaknya kita beramal ma'ruf nahi munkar dengan cara seperti ini. Berapa jam kita cari ini? 1 jam. Betul? Nggak ada pacaran, nggak ada joget-joget, nggak ada topik-topik tinggi. Mau ada video mampir, mau apa dimamerin yang ada kawatnya bilang. Pamerin. Oh, ada yang pelawak, bajunya tak ada yang robot, ya, bajunya di atas dengkul, tanahnya nggak ada di sini. Tuh lihat, masih ada sebentar tipis dalam waktu 1 jam. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Air, ya akan menjatuhkan apa? Batu saja bisa hancur, bisa bolong kalau ketetesan air. Ilmu itu ibarat air. Hati kita yang beku, yang kotor ibarat batu. Kalau hatinya dites oleh ilmu, insya Allah ya, hatinya yang tadinya keras menjadi lembut. Kayak begitu ya tadi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Baik Ustaz, saya ingin bertanya. Iya. Kita mengingatkan nih untuk orang lain, dan untuk mengingatkan kebaikan untuk orang lain. Sedangkan kita diri sendiri ini tidak melakukannya. Apakah pantas untuk mengingatkan kepada orang lain? Ya, dan terima kasih. Baik. Kita dalam kitab Tanzil Mufidin, mungkin baru waktu tentang Bapak menyampaikan kebaikan walaupun kita belum menyampaikan kebaikan, belum pernah melaksanakan kebaikan. Woi ngaji, kita yang nggak ngaji. Woi sholat, kita juga sholat. Nggak apa-apa, bagus, tapi lebih bagus kita punya malu sama Allah. Kalau kita nyampein kebaikan, kita laksanakan itu juga kebaikan. Makanya ada dikatakan, ya unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat yang dikatakannya, bukan lihat orang yang mengatakannya. Kalau dikatakan itu kalimat yang baik, gak apa-apa, ikutin saja. Ambil yang baik, buang yang jelek. Ya, tapi yang lebih bagus, udah dia mengatakan yang baik, tapi juga melakukan yang baik. Ya, anak-anak muda itu wajib. Ingat, dakwah bukan memukul. Dakwah nggak boleh galak. Nggak ngaji tak pokok. Wah, kacau urusan, ya kan? Ente nggak ngaji, kemana nggak ngaji? Kafir ente. Dakwah nggak begitu. Ada orang mabok, mikir mabok, bukan pada mari. Bisa, dakwah nggak seperti itu. Ya. Ada orang pacaran dosa, zina, ini enggak. Dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Namanya dakwah mengajak, bukan memukul. Ingat loh ya, dakwah bukan memukul tapi merangkul. Makanya dalam dakwah itu ada juga kelembutan, juga perlu ketegasan. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Silakan antum yang melaksanakan jalur dengan kelembutan. Silakan antum dengan melaksanakan jalur ketegasan. Tapi ingat, dakwah tidak boleh memukul, tapi merangkul. Boleh, tapi lebih bagus apa? Lebih bagus apa? Dia bilang juga, tapi dia mengerjakan juga. Kalau kau percaya, buka kitab Tanzil Mufidin. Bab apa? Bab amar ma'ruf nahi munkar. Di hadis yang pertama, silakan ya, sampaikan kebaikan walaupun kita belum pernah mengerjakannya, atau ya cegah kejelekan walaupun kita masih mengerjakan. Gak boleh kita mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Gak boleh kita bilang pacaran gak apa-apa, nanti kan yang penting nikah. Gak boleh. Nah, berarti mengharamkan yang halal, kafir. Syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ada lagi. Misalnya, bagaimana cara menegur orang yang nggak pernah sholat, misalnya saudara kita, supaya dia itu tidak tergores hatinya? Gimana? Kita itu kalau dakwah baik-baik. Saya itu kalau ngajarin orang-orang awal yang nggak sholat, saya diam saja. Kita
Kita sholat ya nggak sholat, udah Ustaz ada saya ada waktunya tanya kita, udah sholat, itu cukup gitu. Sholatnya cukup sebenarnya. Lalu doa sama Allah supaya hati dibuka gitu orang. Doa orang nggak sholat, woi sholat tuh. Kalau nggak sholat lu musuh, kalau nggak sholat lu musuh, kafir lu kalau nggak sholat. Jadi agama buat nakut-nakutin. Agama itu jangan buat nakut-nakutin. Gak ada nanti yang mau meluk agama Islam. Sampaikan dengan santuy, akhlak tuh. Sudah bicara akhlak dengan apa? Akhlak kan sudah bicara revolusi akhlak. Sudah yang tadinya dakwahnya keras jadi lembut atau tegas tapi dengan kelembutan. Yang keras beda. Kalau nggak sholat kafir, kalau nggak sholat murtad. Kapan orang mau sholat tuh? Di Islam kan sholat. Nanti kita sholat. Apa yang sholat udah pernah? Islam. Dan jangan bosan-bosan, ya, ngajakin orang sholat. Dan lihat lawan mainnya dia lebih tua, atas sejawat atau lebih muda. Kalau sama orang tua jangan songong, kita nih hidup. Kalau orang tua tuh berhusnuzon, orang yang lebih dulu hidupnya pahalanya lebih banyak. Itu kata Imam Ghazali, saya belum Qadir Jilani. Jangan, walaupun orang tua ini nggak sependapat sama kita, ada cara musyawarah. Ada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau sama anak muda kita berhusnuzon, anak muda ini walaupun nakal, dosanya masih sedikit, kita yang banyak. Selalu kita yang dianggap jelek dan dianggap tidak lebih rendah daripada mereka. Untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, ketawaduan kita tunjukkan dalam dakwah. Habib Munzir Al-Musawa lihat dakwahnya santun. Habib Rizik pun santun sebenarnya. Antum nggak pernah dengar apa putusan Habib Rizik. Itu santun. Dia itu keluar sama pemerintah saja, ya kan? Sama pemerintah penguasa saja. Enggak, kita baik buat dia. Makanya dizolimin terus. Ya. Hebat. Semua para habaib dengan caranya dakwahnya tidak boleh dibentur-benturkan. Habib Lutfi dengan caranya, Habib Rizik dengan caranya. Nggak boleh gua suka cuma sama Habib Rizik, nggak suka sama Habib Lutfi. Habib Lutfi ikut kemana? Ke pemerintah. Berarti apa? Berarti dia orang Jokowi. Bukan. Habib Rizik ikut pemerintah. Kalau ditanya apa? Setidaknya kan orang-orang pemerintah nggak pernah ngaji, jarang ngaji, minimal akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita masih bisa sholawatan. Kalau sudah akidah pemerintah jadi kuasai Wahabi, kayak Arab Saudi, semua orang-orang yang melakukan amal ibadah amalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dibunuh. Ini bukan aku-aku, tidak di fakta sejarah, makanya baca kitabnya. Ya, kesesatan ajaran Wahabi. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Langsung doa aja, Ustaz. Langsung doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil tawbah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana واغفر لنا في دارنا وبارك لنا